Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang terbang melintasi Antartika, di mana Antartika ini merupakan sebuah benua yang diselimuti salju yang tidak berujung, bahkan gunung yang tinggi pun ditutupi salju yang begitu dingin. Yang mana pesawat itu ditumpangi oleh beberapa orang, diantaranya adalah Wu Fuchun, Jing Ruyi, dan Natasha. Fuchun sendiri adalah seorang pengusaha penyedia event dan Natasha adalah sekretarisnya. Sementara Ruyi adalah seorang pemandu di Antartika, dan tujuan mereka datang ke Antartika ini yakni mau promosi perusahaan milik Fuchun yang berencana akan melakukan event pernikahan di Antartika. Fuchun beranggapan ide bisnis ini sangat menjanjikan karena sangat unik dan belum ada yang melakukannya, di mana awalnya perjalanan berjalan dengan baik tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun, membuat Fuchun yang humoris pun menikmati perjalanan ini. Namun tidak lama tiba-tiba cuaca berubah seperti akan datangnya badai. Melihat itu sang pilot pun berniat membelokkan pesawatnya dan mengambil jalan memutar untuk menghindari badai tersebut. Akan tetapi sialnya badai keburu datang membuat pesawatnya gubag-gibeg sulit dikendalikan. Menerima kenyataan itu sang pilot pun memutuskan untuk mendarat darurat. Tetapi karena badai itu pendaratan darurat pun tidak berjalan dengan baik, yang mana pesawat mereka menabrak tebing dan sang pilot pun terlempar keluar hingga akhirnya pesawat pun nyungsep. Beberapa saat kemudian Fuchun yang kala itu pingsan pun terbangun dan menemukan dirinya selamat tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu terlihat Natasha dan Rui juga berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Akan tetapi Natasha mengalami pendarahan akibat benturan di kepalanya, sedangkan Rui kakinya patah tertimpa puing pesawat. Setelah pikirannya tenang, Fuchun pun masuk dan membawa Natasha keluar dari pesawat itu. Kemudian dirinya juga menyelamatkan Ruye yang kakinya terjepit. Tak lama setelah berhasil menyelamatkan Ruye, pesawat itu pun tenggelam karena lapisan esnya pecah akibat benturan hebat dari kecelakaan tadi. Kemudian Fuchun pun mencoba mencari sinyal untuk meminta bantuan. Akan tetapi sialnya dirinya tak kunjung mendapatkan sinyal. Tak lama Natasha yang sudah kehabisan banyak darah pun meninggal. Lalu Fuchun pun bertanya kepada Ruyi, apakah ada orang yang akan menyelamatkan mereka? Ruyi menjawab bahwa mereka sudah jauh keluar dari rute penerbangan. Jadi harapan mereka untuk bisa ditemukan oleh tim penyelamat itu sangatlah sedikit. Mendengar itu Fuchun pun langsung merasa lemas. Meskipun demikian akan tetapi mereka tidak putus asa. Terlihat Fuchun berusaha menarik Natasha dan Ruye yang kakinya telah patah dengan tujuan mau mencari jalan pulang. Dan naasnya tanpa disangka tiba-tiba badai kembali datang. Melihat bahaya itu dengan cepat Fuchun pun berusaha membuat lubang. Kemudian mereka berdua pun masuk ke lubang itu untuk berlindung. Sesudah badai reda, Fuchun pun mengatakan kepada Ruye bahwa dirinya akan mencari sinyal untuk meminta bantuan. Ruye menjawab bahwa Fuchun jangan bertingkah konyol karena ini di Antartika, jadi tidak akan ada sinyal dimanapun. Mendengar itu Fuchun tidak memperdulikan perkataan Ruye. Terlihat dirinya mencoba menaiki bukit untuk mencari sinyal. Ternyata apa yang dikatakan Ruye itu memang benar. Di sana Fuchun tidak juga mendapatkan sinyal, di mana hal itu membuat dirinya kesal hingga jatuh ngaku rolong. Dan kala itu tanpa sengaja Fuchun menemukan sebuah camp penelitian yang telah lama ditinggalkan. Sedangkan Ruye yang menunggu di dalam lubang, di sana dirinya melihat sebuah burung pemakan bangkai mulai memakan tubuh Natasha. Bahkan di sana ada seekor burung yang mendekatinya membuat Ruye sangat ketakutan. Beruntungnya tak lama Fuchun datang, lalu dirinya pun menguburkan mayat Natasha di tempat tersebut dan tidak lupa mendoakannya agar masuk surga.
Setelah itu dengan bersusah payah Fu Chun pun menggendong Ruye menuju camp yang dilihatnya tadi, dan mereka pun berniat tinggal di sana sampai pertolongan datang ataupun sambil mencari jalan keluar. Setibanya di sana Ruye pun menyuruh Fu Chun agar melepaskan celananya. Pada awalnya Fu Chun yang merupakan pria baik dan tidak berotak kotor pun menolak. Akan tetapi karena Ruye terus memaksa akhirnya Fu Chun pun menurutinya. Kemudian dirinya pun meluruskan kaki Ruye hingga Ruye yang tidak kuat menahan rasa sakit pun langsung pingsan. Sorenya dengan malu-malu Ruye kembali meminta tolong kepada Fu Chun untuk mengantarnya ke kamar mandi. Karena takut kakinya terganggu, Fu Chun pun melubangi tempat tidur Ruye dan di bawahnya disediakan wadah agar Ruye BAB di sana saja. Saat keluar di sana Fu Chun menemukan genset. Kemudian dirinya pun menyalakannya hingga keadaan di dalam pun terang. Selain genset di sana Fu Chun juga menemukan banyak persediaan makanan yang ditinggalkan oleh para peneliti, sehingga mereka pun memiliki harapan bertahan hidup untuk beberapa minggu ke depan, yang mana saat memeriksa barang-barang di sana mereka menemukan sebuah jurnal, dan dari jurnal itu Ruye mengetahui bahwa ada sebuah stasiun penelitian yang berjarak 20 km dari sana, karena menurut Ruye pesawat mereka itu jatuh di barat. Dirinya pun menyuruh Fu Chun agar mencari stasiun penelitian itu ke tiga arah, yakni ke timur, ke selatan, dan ke utara. Meskipun seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, akan tetapi Fu Chun mulai melakukan perjalanan puluhan kilometer untuk mencari stasiun itu. 用眼睛找，别瞎转悠，所以你的右腿比左腿强壮。怎么会？方向感特好。 Akan tetapi sampai hari ke-6 Fu Chun tidak juga menemukan stasiun tersebut, dan yang ditemukannya hanyalah anjing laut dan pinguin, membuat Fu Chun bersenang-senang sesaat untuk menghilangkan lelah. Di hari ke-8 Fu Chun kembali melakukan perjalanan menjelajahi padang es dan berharap menemukan seseorang di sana yang dapat dimintai bantuan. Yang mana tatkala dirinya sedang beol sambil menghisap rokok sampurna kretek kesukaannya, tiba-tiba tebing es yang ada di dekatnya uruk, membuat Fu Chun langsung berlari dan terpaksa tidak cebok. Beruntungnya kala itu dirinya berhasil selamat tidak terkubur oleh runtuhan es tersebut. Waktu terus berjalan dan tidak terasa sudah 15 hari mereka terjebak di tempat yang teramat dingin tersebut, dan kini persediaan makanan mereka pun sudah menipis. Yang mana hari itu ketika sedang beristirahat Fu Chun menemukan bangkai burung. Lantas dirinya pun membawanya pulang dan memasaknya untuk makan mereka. Namun karena masak dengan bahan seadanya, mereka berdua pun tidak bisa memakan bangkai burung tersebut. 别吐啊！浪费。你说海豹肉。 你给我讲讲那个什么欧什么拉呗。 Pada hari ke-18 dalam perjalanan Fu Chun pun memancing ikan menggunakan gagangnya dari tongsis yang dibawanya. Dan tanpa disangka usahanya pun berhasil, terlihat dirinya mendapatkan seekor ikan. Di mana hal itu membuat Fu Chun benar-benar sangat merasa senang. Namun sialnya dalam perjalanan pulang es yang dilewatinya tiba-tiba retak, membuat Fu Chun terjeblos ke dalam jurang yang dalam hingga pingsan. Namun beruntungnya tak lama Fu Chun pun sadar, kemudian dirinya pun mencari jalan keluar dengan menyusuri lorong yang dingin dan gelap. Dan tidak terasa dirinya sudah 2 hari terjebak di sana. Karena belum juga menemukan jalan keluar di sini, Fu Chun pun mulai mengkhawatirkan Ruye si gadis polos itu. Sebab jika dirinya mati di tempat ini, siapa yang akan merawat Ruye? Ingat akan hal itu, Fu Chun pun kembali mencari jalan keluar dengan melewati celah yang begitu sempit.
Sedangkan di camp Ruye yang kala itu mengkhawatirkannya, dirinya menangis dan berdoa agar Fu Chun diselamatkan dari bahaya. Karena suhu semakin dingin, lantas Ruye pun memaksakan keluar untuk menghidupkan genset agar mesin penghangat bisa hidup. Namun sialnya ketika dirinya berusaha menyalakannya, penariknya malah ngejeprut lesot membuat Ruye dijengkang. Karena putus asa dan disangkanya Fu Chun sudah meninggal, Ruye pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melukai tangannya agar kehabisan darah. Sementara Fu Chun setelah bersusah payah akhirnya dirinya berhasil keluar dari tempat yang mematikan itu, kemudian dirinya pun bergegas pulang. Setibanya di sana, Fu Chun pun merasa sedih tatkala menemukan Ruye berada di luar dalam keadaan tangannya terluka. Namun beruntung kala itu Ruye masih hidup, lalu dirinya pun memeluknya dengan perasaan yang sangat bahagia. Sesudah mengobatinya, Fu Chun pun menceritakan kepada Ruye bahwa dirinya tidak pulang itu karena digebros ke jurang, dan dirinya merasa bersyukur karena masih bisa keluar dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan Ruye agak membaik, Fu Chun pun kembali melakukan perjalanan untuk mencari stasiun penelitian itu. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Fu Chun merasakan kedua matanya sakit dan penglihatannya pun kini menjadi buram. Meskipun demikian akan tetapi dirinya terus berjalan. Setibanya di dekat camp, dirinya pun berteriak memanggil Ruye. Mendengar itu, Ruye pun memanggil Fu Chun dan dirinya pun memaksakan keluar. Hingga akhirnya Fu Chun pun bisa sampai ke camp. Mengetahui bahwa kini Fu Chun tidak bisa melihat dengan jelas di sini, Ruye pun sangat merasa kasihan dan langsung memeluknya. Yang mana akibat kejadian ini Ruye pun mulai menyukai Fu Chun, si pria baik yang tidak pernah merendahkan derajat wanita. Ruye pun merawat Fu Chun dengan penuh kasih sayang dan Ruye memberitahukan bahwa mata Fu Chun sakit itu karena es memantulkan 95% cahaya matahari. Dan Ruye juga mengatakan bahwa Fu Chun jangan merasa khawatir karena matanya akan kembali sembuh dalam 3 hari. Setelah diobati, Fu Chun yang kelelahan pun tertidur. 停，来，慢一点，我都瞎了。出去。 Beberapa hari kemudian akhirnya keadaan Fu Chun pun benar-benar membaik. Dan kala itu karena tidak ada kacamata yang bisa dipakai, Ruye memberikan BH-nya kepada Fu Chun untuk dijadikan kacamata. Yang mana ketika mereka sedang mengobrol, Fu Chun memperhatikan dada Ruye, menjadikan Ruye salah paham. Ternyata Fu Chun memandanginya itu bukan karena dua gunungnya, melainkan melihat patung dewa yang dipakai oleh Ruye. Sehingga Ruye pun merasa malu disebabkan dirinya sudah salah sangka kepada Fu Chun. Di sini Ruye tidak sadar bahwa Fu Chun bukanlah pria yang derajatnya rendah semacam itu. Sebab jika Fu Chun ingin mengemplutnya, pasti dari kemarin-kemarin juga Fu Chun sudah mengemplut dirinya setiap hari. Setelah semuanya siap, Fu Chun pun pergi melanjutkan pencarian dengan memakai BH Ruye sebagai kacamata. 如意，回去以后带你看电影，肯定答应对吧？啊？ Ketika sedang beristirahat di sana, Fu Chun melihat ikan-ikan kecil yang ternyata sedang dikejar oleh seekor paus besar. Hingga Fu Chun yang tidak sempat melarikan diri pun tenggelam. Dalam keadaan putus asa karena tidak menemukan jalan keluar, tiba-tiba rombongan penguin datang membuat Fu Chun akhirnya berhasil keluar dari sana. Dalam keadaan menggigil kedinginan, dirinya pun berjalan pulang ke camp. Setibanya di sana, Fu Chun pun jatuh pingsan. Melihat itu, Ruye yang mencintainya pun langsung membuka semua pakaian Fu Chun yang basah, kemudian menghangatkan dengan tubuhnya yang pastinya menggesek-gesek, menggadil-gadilnya, mengemplutnya lah.
Semenjak saat itu Ruye yang sebenarnya dari awal sudah mencintai Fuchun pun kini tidak malu untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Fuchun. Dan Fuchun pun membantunya berjalan karena sekarang kaki Ruye sudah mulai membaik. Tidak terasa sudah 48 hari mereka terjebak di Antartika dan mereka sudah mulai berdamai dengan keadaan dan menikmati waktu bersama. Hari-hari terus berlalu dan kala itu Fuchun baru menyadari ternyata Ruye sakit. Rupanya selama ini Ruye berusaha menyembunyikan penyakit itu agar dirinya tidak khawatir. Melihat itu Fuchun pun jadi semakin mencintainya. Sehingga keesokan harinya Fuchun pun melamar Ruye. Karena Fuchun ini pria yang baik dan bertanggung jawab, Ruye pun menerimanya. Kemudian mereka pun langsung melakukan empludan di tempat yang sangat dingin tersebut. 我都会爱着你，接受我富春，做你合法的丈夫吗？无论他谢谢你。相忘于江湖。 Beberapa hari kemudian gensetnya pun mati karena bahan bakarnya habis. Di sisi lain persediaan makanan juga sudah sangat menipis, di mana hal tersebut membuat Fuchun harus bergerak dengan cepat untuk mencari stasiun penelitian itu. Sebelum pergi Ruye sang kekasihnya pun memberikan buku panduan untuk bertahan hidup, karena perjalanan kali ini akan berlangsung selama beberapa hari. Kemudian kala itu Fuchun pun pergi berjalan jauh menuju selatan. 继续搜索，马上就要到极夜了，海冰越来越厚了。你宁可死在路上。我也很强大。 Disebabkan sudah 2 hari belum juga berhasil menemukan stasiun penelitian itu, Ruye yang memiliki penyakit pun putus asa. Yang mana dirinya mengatakan kepada Fuchun jika dirinya meninggal, maka dirinya ingin dikuburkan di tempat tersebut. Mendengar itu Fuchun pun merasa sedih. 我不许你在这里陪着我，我给你念首诗吧。这里是我的归宿，我等着你。 Hingga keesokan harinya dengan tenaga yang tersisa Fuchun pun kembali melakukan perjalanan untuk mencari stasiun penelitian tersebut. Namun naasnya di tengah perjalanan tiba-tiba badai besar datang hingga membuat Fuchun pingsan. Setelah badai itu reda seekor penguin datang membangunkannya. Dan di sini Fuchun melihat ternyata dirinya sudah tidak jauh dari kamp peneliti. Melihat itu lantas dirinya pun segera menuju ke sana. Lalu dirinya pun memukul tong untuk meminta bantuan. Tak lama beberapa orang peneliti datang, kemudian Fuchun pun mengajak mereka pergi menuju kamp untuk menjemput Ruye yang masih menunggunya. Namun setibanya di sana tanpa disangka gunung es yang berada di belakang camp itu runtuh dan menghancurkan camp tersebut. Melihat itu Fuchun pun berontak dan ingin keluar untuk menyelamatkan kekasihnya. Akan tetapi mereka menahannya karena itu sangat berbahaya. Ketika berada di ruang rawat, Fuchun pun merenung dan masih belum percaya dengan kepergian Ruye yang begitu cepat. Disebabkan hal itu lantas dirinya pun pergi ke tempat itu menggunakan motor salju. Dan ternyata firasatnya benar. Setibanya di sana Fuchun menemukan Ruye kekasihnya masih hidup karena bersembunyi di lubang. Dengan penuh kebahagiaan lantas dirinya pun membawa kekasihnya itu dan duduk sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Kemudian mereka menikah hingga memiliki anak 24. Wah, sungguh banyak sekali 24 tidak kirim-kirim. Tamat ending yang sangat mendinginkan dan tentunya mengempludkan. Alah, suara saya habis ini. Saya tuh merekam hari ini berapa video? Hampir 3 video mungkin. Bukan mungkin ya, iyalah. Dan macam-macam menurut teman-teman semua tentang film ini, silahkan saja tulis di kolom komentar. Akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.